Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Trihardono. Nama saya Helmi Putra Pratama. Saya Muhammad Fadlan Amin. Saya Jonas Suto Barat. Saya Dini Juniati. Saya Rizky Fadila. Saya Lansari Zainal. Sekarang saya masuk ke bagian front end. Di halaman ini, user dapat langsung mencari jadwal kuliah melalui fitur pencarian. User bisa mencari berdasarkan nama dosen atau mata kuliah, serta memfilter jadwal berdasarkan hari. Hasil pencarian ditampilkan dalam bentuk tabel yang rapi dan informatif, berisi hari, jam, mata kuliah, dosen, ruang, dan kelas. Dengan tampilan frontend hanya bertugas menampilkan data karena seluruh proses pencarian filter dan pengurutan hari sudah ditangani oleh backend. Dengan tampilan yang sederhana dan fokus ke informasi, user bisa menemukan jadwal kuliah dengan cepat dan mudah tanpa perlu memahami sistem di belakangnya. Saya bagian dari front end. Di sini ingin menjelaskan cari jadwal kuliah dengan mudah. Untuk mencari jadwal kuliahnya, Anda cuma mengklik mengetik nama dosen atau mata kuliah, misalnya DR Budi Santoso. Ini bisa mencari harinya Senin sampai Sabtu. Kalau kita cari ini tampilannya ya. Di sini ada panel untuk login admin. Bisa memasukkan username dan passwordnya. Admin 123, admin 12. Setelah login, di sini ada menu dashboard. Di dashboard ada tampilan total dosennya 2, mata kuliahnya 2, dan jadwal akhirnya 2. Dan selanjutnya di menu data dosen, di sini menampilkan list dosen yang ada di jadwal kuliahnya. Ini cuma ada 2 ya. Di sini menu mata kuliahnya juga menampilkan list semua mata kuliah. Di sini juga ada 2, dan di sini ada kodenya SKS dan bisa mengedit mata kuliah tersebut atau menghapus. Dan selanjutnya di menu kelola jadwal, di sini menampilkan hari dan jam, mata kuliah, dosen, ruang, kelas, dan ada fitur edit dan hapus. Dan ini ada tampilan membuat jadwal baru, misalnya mata kuliahnya apa, dosennya, pengampunya apa, harinya hari apa, jam mulai, jam selesai, ruang, kelas, dan selesai itu simpan jadwal. Dan di sini akhirnya ada tombol logout ya. Halo semua, kami berempat tuh dari tim backend bakal bedah jeroan sistem jadwal dosen ini. Nah, saya mulai dari fondasinya dulu. Filosofi kami tuh di sini adalah lightweight dan fast. Kita sengaja pilih PHP native procedural tanpa framework. Kita sengaja kenapa? Biar performa server tuh enteng dan kita punya kendali penuh setiap baris kodenya. Gak ada library yang sampai membengkak kemana-mana jadinya. Jadi untuk database kita pakai MySQL dengan struktur itu 4 tabel utama. Admin buat login, dosen, dan mata kuliah sebagai data master. Nah, dan jadwal sebagai tabel transaksi. Nah, di sini itu bakal dinormalis, jadi nggak ada redundansi datanya nanti. Yang kedua, kita masuk ke bagian autentikasi dan keamanan akses. Di sini koneksi database kita sentralisasi di satu file config.php pakai MySQL. Kalau koneksi gagal, sistem langsung kill proses biar aman. Terus sistem login kita pakai mekanisme session log. Pas admin sukses login di plugin.php, dia dapat tiket atau sesi. Nah, di setiap halaman admin kayak dashboard gitu, baris codingan paling atas itu tugasnya ngecek tiket ini. Kalau user coba nembak URL langsung tanpa login, sistem bakal otomatis nembak balik ke halaman login. Jadi pintu belakang ketutup rapat. Di sini tugas saya itu integrasi data dan validasi. Jadi saya memastikan data yang masuk dan keluarnya itu bersih.
kan musuh utama dari backend itu kan SQL injection, makanya setiap input form dari user post kita saring dulu pakai fungsi MySQL real escape string sebelum memasuki query-nya. Terus juga saya juga mengatur data integrity di database-nya. Kita pasang aturan on delete cascade di tabel jadwal. Jadi efeknya itu kalau admin ngapus satu nama dosen, database tuh bakal otomatis ngebersihin semua jadwal yang nyangkut sama dosen itu. Jadi database kita itu selalu rapi, nggak ada yang orphan records yang nyampah. Di sini selain sebagai backend, saya juga bertugas menjadi database. Jadi bisa dilihat dari website ini. Kita pertama login dulu, login sebagai admin. Kita masukin passwordnya. Nah, jadi di sini kita bisa di data dosen kita bisa tambah, hapus dan edit. Di sini kita coba praktikan yang tambah dosen dulu. Nah, ini ditaruh nama lengkap dosennya. Misalkan namanya Budi, lalu NIP-nya, lalu emailnya, simpan data. Datanya berhasil tersimpan, lalu kita coba untuk mengeditnya. Kita edit emailnya. Nah, ini berhasil diperbarui. Lalu kita coba untuk hapus. Lalu kita klik OK, berhasil terhapus. Lalu untuk mata kuliah pun sama saja. Tinggal ditambah mata kuliah, kode MK-nya, jumlah SKS. Lalu untuk edit, ini untuk hapus. Dan di kelola jadwal itu kita tambahkan jadwal. Lalu di sini memasukkan mata kuliah, dosen pengampunya, lalu hari mengajarnya, jam mulainya, jam selesai, ruang, kelas, lalu disimpan jadwal. Jika ingin menghapus dan edit, tinggal diklik aksi. Di sini tugas saya membuat database jadwal dosen. Di sini ada admin. Terus ada 4 tabel, itu admin, dosen, nama dosen, jadwal, dan mata kuliah. Di dalam admin ini ada atribut ada admin, ID admin, username dan passwordnya. Terus untuk tabel yang selanjutnya ada dosen. Di sini ada tabel ID dosen, nama dosen, NIP dan email dosen. Dan di sini ada jadwal. Untuk tabel selanjutnya ada jadwal. Di bagian jadwal itu ada tabel ID jadwal, ID dosen, ID mata kuliah, hari, jam mulai sampai jam selesai, ruang kelas dan kelas. Terus di sini ada mata kuliah yang diajarkan. Di sini ada tabel mata kuliah, nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan SKS. Jadi di sini saya mengambil data dosen dan jadwal dosen itu dari MyUnpad dan FTI Unpad. Nah, terakhir ini bagian saya yaitu performa dan logic. Nah, tantangan di halaman depan, indeks PHP itu nampilin data gabungan tanpa bikin server remote. Kita ngehindarin looping query, solusinya kita pakai eager loading lewat SQL join. Sekali tarik data jadwal nama dosen sama matkul langsung ambil semua. Sini saya juga nambahin trik kecil tapi nendang buat UX custom sorting. Normalnya database ngurutin hari pakai abjad, misalnya contoh Jumat duluan, tapi kita pakai order by file, hari Senin Selasa, biar urutannya logis dari Senin sampai Sabtu. Nah, fitur pencarian kita juga dinamis. Script bakal nyusun clause where
secara otomatis tergantung user lagi filter hari atau nyari nama. Jadi satu query bisa ngehandle berbagai skenario pencarian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.